Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين, jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan rasa syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkahan rahmat dan karunia-Nya
kita masih dapat berkumpul di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani. Dan semoga berkumpulnya kita di masjid ini semoga menjadi pertanda masih ada iman dan Islam yang terpatri di dalam hati kita. Dan dengan sikap takwa ini, marilah kita bersama-sama menunaikan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Semoga kita kelak nantinya menutup usia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Persatuan merupakan salah satu ajaran yang sangat mulia dalam Islam. Sebab persatuan merupakan ruh kehidupan dan menjadi pilar kekuatan dalam hidup beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengannya muncullah kebersamaan, kemudian lahirlah sikap saling mencintai terhadap sesama. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون." Dan berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingat nikmat Allah kepadamu ketika kamu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Tafsir Mafatih Al-Ghaib menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hablum minallah, agama Allah ini memiliki banyak arti. Di antaranya ada yang mengartikan dalam taat atas segala perintah dan menjauhi larangan. Ada juga yang mengartikan dengan bertaubat kepada Allah. Ada saja pendapat yang paling kuat dalam mengartikan ayat ini adalah dengan makna spirit persatuan antar sesama. Karena ayat ini memiliki makna persatuan yang harus digenggam erat oleh semua manusia. Dengan persatuan, segala rintangan akan mudah diselesaikan. Dengan persatuan, segala yang rumit akan mudah diselesaikan. Dengan persatuan pula, setiap sesuatu yang berat akan menjadi ringan. Semangat persatuan pada hakikatnya digaungkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak masa kenabiannya. Dia tidak henti-hentinya untuk berkhutbah di hadapan para sahabat untuk terus bersatu dan menghindari perpecahan. Dan salah satu buktinya adalah bersatunya sahabat Ansor dan Muhajir, sehingga menjadi sahabat yang sangat solid dan saling membaur antara keduanya. Tak hanya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memerintahkan persatuan, namun melarang, bahkan mengancam dan sangat tegas orang-orang yang bercerai-berai. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 105, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan manusia untuk memperkuat tali persaudaraan
sebagaimana digambarkan dalam firman-Nya, mereka mengikuti kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang teguh kepada tali hubungan kepada Allah dan tali hubungan kepada manusia. Dalam konteks persaudaraan, ayat tersebut mengindikasikan bahwa manusia itu tidak akan meliputi kehinaan dalam hidupnya sepanjang menjalin hubungan baik dengan saudaranya. Di dalam Islam, ikatan persaudaraan dikenal dengan persaudaraan antar keturunan, ukhuwah nasabiyah, persaudaraan antar sesama manusia, ukhuwah basyariah, dan persaudaraan setanah air, ukhuwah wataniyah. Hal ini sebagaimana firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu amalkanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudara, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya Islam. Islam menuntun manusia dalam merajut tali persaudaraan. Untuk menerapkannya tentu tak mudah, seperti membalikkan telapak tangan. Biarpun rambut sama hitamnya, tetapi rasa persaudaraan memang berlainan. Berdasarkan teori psikologi sosial, attachment teori yang dikemukakan oleh Bowlby, dijelaskan kelekatan persaudaraan yang kuat akan memberi sumbangan dalam kesuksesan perkembangan sosial dan penyelesaian diri yang sehat. Sebaliknya, konflik persaudaraan akan mendatangkan kerugian yang tak terelakkan. Dalam hal ini ada kalimat perumpamaan yang sangat relevan. Kunkal yadaini wala takunkal uzunaini. Jadilah seperti kedua tangan dan jangan menjadi seperti kedua telinga. Jadilah seperti kedua tangan kita, yakni tangan kanan dan tangan kiri. Masing-masing tangan punya tugas sendiri. Tangan kanan kita digunakan untuk melakukan hal-hal yang baik seperti makan, minum, berjabat tangan, dan lain sebagainya. Sedangkan tangan kiri biasanya kita gunakan untuk berkaitan dengan barang yang kotor atau terkena najis. Ketika sedang berjalan, tangan kanan melambai saling bergantian. Saat kita melangkahkan kaki kiri, tangan kanan kita di depan dan tangan kiri di belakang. Begitu juga sebaliknya. Bila kedua tangan sedang beristirahat, kehangatan terasa. Kalau kedua tangan sama-sama berupaya untuk mengangkat suatu beban, mengangkat suatu barang, maka kekuatan itu bisa tercipta. Ketika satu tangan terluka, tangan yang satunya sanggup untuk mengobatinya. Jari manis di tangan pun tak pernah iri ketika saat jari tangan kiri mendapatkan cincin pernikahan. Lantas bagaimana dengan perumpamaan kedua telinga? Sehingga kita tidak boleh menjadi seperti kedua telinga. Janganlah menjadi seperti dua telinga. Telinga kanan dan telinga kiri, keduanya ada di kepala. Meskipun ada di satu tempat yang sama-sama di kepala, telinga tidak pernah berjumpa satu sama lainnya. Telinga sering berebut untuk menangkap suara. Telinga tidak saling membantu. Ketika telinga kanan menghadap ke arah timur, maka telinga kiri menghadap ke arah barat. Jika telinga kiri menghadap ke arah selatan, maka telinga kanan menghadap ke arah utara. Janganlah kita seperti kedua telinga. Ketika kita dalam persaudaraan tidak kompak, sudah berselisih, padahal memiliki hubungan yang dekat. Maka berkaitan dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Dalam surah Al-Maidah ayat 48, sekiranya Allah menghendaki, niscaya kalian dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kalian terhadap pemberiannya kepada kalian, maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan, fastabiqul khairat, hanya kepada Allah lah kembali kalian semuanya, lalu diberitahukannya kepada kalian apa yang kalian perbuatan itu. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam berbagai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada keutamaan yang menggambarkan keutamaan orang mukmin dan persaudaraannya. Di antaranya yang pertama, persaudaraan orang mukmin dengan mukmin lainnya itu seperti bangunan. Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yasuddu ba'du ba'da. Artinya orang mukmin itu dengan orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain. Kerjasama adalah kunci merajut kebersamaan. Yang kedua, seorang mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya. Al-mu'minu mir'atu akhihi. Seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Jika ia melihat suatu aib pada cermin itu, maka ia memperbaikinya. Ketiga, orang-orang mukmin itu seperti lebah. Masalul mu'minina masalul ihlah. Perumpamaan orang-orang mukmin seperti lebah. Apabila makan, maka ia memakan sesuatu yang baik. Apabila mengeluarkan sesuatu, ia pun akan mengeluarkan sesuatu yang baik. Dan apabila ia tinggal pada sebuah dahan, ia tidak pernah merusak dahan tersebut. Keempat, orang mukmin itu seperti tanaman. Perumpamaan mukmin seperti tanaman, biji-bijian seperti padi dan semisalnya, angin selalu menggoyang-goyangkannya. Dan seorang mukmin senantiasa mengalami cobaan. Sedangkan perumpamaan orang munafik seperti pohon aras yang kuat bergoyang karena diterpa angin sampai masuk waktu panen. Yang kelima, orang mukmin itu seperti pohon kurma. Masalul mu'mini masalul ikhlah. Apapun yang diambil dari pohon kurma akan bermanfaat bagimu. Karena pohon kurma sangat berkontribusi besar kepada masyarakat. Apapun dia lakukan asal kebaikan orang bagi orang lain, tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Keenam, orang mukmin itu seperti emas. Masalul mu'mini masalul sabinatil zahab. Perumpamaan seorang mukmin seperti batangan emas. Kalau engkau meniupkan api padanya, maka ia menjadi merah. Kalau engkau menimbangnya, maka ia tidak berkurang. Menjadi mukmin seumpama menjadi emas, kokoh, tidak luntur dan menyerah dengan keadaan. Ia kokoh berpijak di atas kebenaran, tidak melebur dan mengikuti arus begitu saja. Namun ia punya prinsip yang objektif, yaitu kebenaran. Ketujuh, orang mukmin itu seperti tubuh. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam sikap saling mencintai, mengasihi dan menyayangi seumpama tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lain akan susah atau ikut merasakannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ajaran Islam telah menanamkan benih-benih persaudaraan yang dapat menghasilkan manfaat yang dahsyat baik dunia maupun ukhrawi. Keimanan seseorang diukur dengan pembuktian sejauh mana seorang mukmin bisa mencintai saudaranya. Sebagaimana hal ini dipertegas dengan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Orang yang menyadari fadilah atau keutamaan bersaudara akan mendapat keberkahan dari persaudaraan itu. Sebaliknya, orang yang mengabaikan pentingnya merawat tali persaudaraan akan mendatangkan keburukan di dalam hidupnya. Persaudaraan yang erat akan mendatangkan harmoni di dalam konteks keluarga. Persaudaraan yang kuat akan mendatangkan persatuan dan kesatuan bangsa. Begitu juga pun ukhuwah Islamiyah yang kokoh akan mendatangkan peradaban dan kemajuan umat Islam di dunia. Demikian khutbah yang singkat ini, semoga bermanfaat bagi pribadi khotib dan bagi jamaah sekalian. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الله تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الكفرة والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين من مشارق الأرض إلى مغاربها. لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي شعائرنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مسافرا إلا وصلته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها يا صرفها يا رب العالمين. قال الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم والذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين آمنوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم صادقين ذلكم خير لكم إن كنتم صادقين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك